Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Al-Khaidar Wilatikta dengan ujung NIM 130. Saya dari kelas RPM 3D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MATLAB, Simulink, kemudian fungsi, keunggulannya, kegunaannya, dan MATLAB itu sendiri. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang sering digunakan dalam sains, teknik, dan matematika. Terus, fungsi dari MATLAB itu sendiri yaitu membuat simulasi dan model, kemudian membuat grafik dan visualisasi data 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan algoritma. Keunggulan dari MATLAB itu sendiri yaitu mudah digunakan karena berbasis matriks. Kemudian banyak fungsi bawaan untuk berbagai aplikasi, mendukung visualisasi data yang baik, terintegrasi dengan bahasa lain seperti C, Python, dan Java. Kemudian pengertian Simulink. Simulink adalah perangkat tambahan ataupun toolbox dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. Kegunaan dari Simulink itu sendiri yaitu merancang dan menganalisis sistem kontrol, simulasi rangkaian listrik, sistem mekanik, dan robotika, pemodelan sinyal dan komunikasi, kemudian pemodelan sistem dinamis seperti getaran, aliran, fluida, ataupun thermal. Terus digunakan di industri otomotif, penerbangan, energi, dan telekomunikasi. Keunggulan dari Simulink itu sendiri yaitu antarmuka grafis memudahkan pemahaman sistem, kemudian bisa menghubungkan banyak domain ataupun elektrik, mekanik kontrol, mendukung simulasi real-time dan otomatisasi kode ke perangkat keras. Apa sih pemodelan itu? Pemodelan dan simulasi adalah cara memahami dunia sekitar melalui kreativitas dan imajinasi. Tujuan pemodelan itu sendiri yaitu memahami perilaku sistem, memprediksi respon sistem pada kondisi tertentu, membantu merancang ataupun mengoptimalkan sistem. Kemudian mengurangi biaya dan risiko eksperimen langsung. Simulasi, konsep simulasi itu sendiri adalah proses meniru ataupun perilaku suatu sistem nyata dengan membuat modelnya. Lalu menjalankan model itu di komputer untuk melihat bagaimana sistem bekerja dalam berbagai kondisi. Tujuan simulasi yaitu mempelajari sistem tanpa harus mencoba langsung di dunia nyata, mengurangi biaya dan risiko, menguji ide ataupun rancangan sebelum diimplementasikan, memahami interaksi antar komponen dalam sistem. Ada beberapa jenis simulasi. Yang pertama yaitu discrete. Konsep dasar discrete yaitu variabel keadaan sistem berubah secara instan ataupun loncat pada titik-titik waktu tertentu yang terpisah. Kemudian yang kedua yaitu continue. Konsep dasarnya yaitu variabel keadaan sistem berubah secara terus-menerus sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga yaitu konsep dasar hybrid. Hybrid ini konsep dasarnya yaitu dari simulasi, discrete, dan continue. Penerapan pemodelan simulasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa penerapan pemodelan simulasi. Contohnya yaitu sistem suspensi mobil. Dibuat persamaan matematis, gaya pegas, dan rendaman.
diuji dengan input jalan bergelombang untuk melihat seberapa getaran mobil itu ketika saat jalan di tanah bergelombang. Kemudian penyebaran penyakitnya dibuat model HIR Stable Infeksi Recovery. Terus simulasinya dijalankan dengan variasi tingkat infeksi untuk melihat prediksi jumlah penderita. Kemudian yaitu Laplace transformation dan transfer function. Transfer Laplace dalam otomasi kendali adalah alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali ataupun domain waktu menjadi persamaan aljabar ataupun domain Laplace ataupun domain S yang lebih mudah diselesaikan dan dianalisis. Transfer function ataupun fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear invariant terhadap waktu ataupun LTI yang menggambarkan di mana hubungan antara input dan output sistem. Fungsi ini dihitung sebagai rasio transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan kondisi awal 0, kemudian disajikan dalam domain frekuensi ataupun domain S untuk menyederhanakan analisis dan permodelan sistem kontrol. Kemudian ada beberapa jenis pemodelan. Yang pertama yaitu mekanik. Sistem mekanik ini berhubungan dengan gerak, gaya, dan massa. Kemudian yang kedua yaitu sistem elektronik. Sistem elektronik ini berhubungan dengan aliran muatan arus listrik. Kemudian yang ketiga yaitu sistem hidrolik berhubungan dengan perilaku dan aluran fluida. Biasanya oli di bawah tekanan. Sistem kontrol itu sendiri sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga plan ataupun proses. Contohnya robot industri, mobil, turbin listrik, turbin listrik, motor, tubuh manusia, ataupun perusahaan hingga arus lalu lintas. Perbedaannya dengan objek biasa, misalnya alat nih, sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Kemudian yaitu kontrol, usaha agar suatu besaran ataupun misalnya nih suhu, kecepatan, ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contoh, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Oke, mungkin PPT saya sampai di sini saja. Saya akan melanjutkan ataupun ngasih tutor bagaimana cara menjalankan Smuling. Oke, di sini kita sudah buka Smuling. Yang pertama-tama kita akan disajikan komen window. Terus kita akan di sini membuka ini Smuling. Sebenarnya ada, bisa aja langsung diklik Smuling ataupun juga di sini kita ketik Smuling. Oke, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu ada tampilan gini, kan banyak ini komponen-komponennya, ada blank model, blank subsystem, blank library, blank project, folder to project, ataupun project from git, project from sfn, code generation, dan lain-lain. Ini banyak banget nih. Yang mau kita pelajari yaitu kita klik blank model.
Oke, di sini kita akan langsung saja. Pertama-tama kita ini akan membuat penguatan sinyal. Di sini ada library browser, kita ketik library browser. Oke, di sini kita banyak komponen-komponen, ada community use blocks, continuous, dashboard, discontinuous, discrete. Yang mau kita pelajarkan yaitu Simulink. Pertama-tama kita akan membuka gain. Oke, kita ketik ini, kita enter. Oke, ini dia. Kita taruh sini saja. Oke, fungsi dari gain ini sendiri yaitu gain itu pengali lipat. Di sini saya di sini adalah gain itu yaitu pengali lipat. Di sini saya akan kita di sini fungsi dari gain itu yaitu pengali lipat. Di sini saya pakai 2 aja lah, dan sinyalnya dikeluarkan 2 kali lipat. Di sini kalian itu terserah mau berapa kali pengali lipatnya. Kalau di saya 2 saja. Oke. Setelah itu saya akan ke library browser lagi. Kita akan mencari yang namanya scope. Scope ini dalam pengerjaan Simulink sering sekali ataupun yang paling banyak lah digunakan. Oke, ini ada scope. Langsung saja kita masukkan. Oke. Fungsi dari scope ini yaitu membuat indikator ataupun melihat sinyal kita tadi. Ini kan penguat ataupun pengali dari listrik kan. Ini adalah sebagai indikator. Kemudian kita ke library browser lagi, kita membuka yang namanya SceneWave. Oke, kita enter. Nah, di sini kan ada ini SceneWave, kita sini kita sejajarkan. Kemudian dari komponen yang ketiga ini kita sambungkan dulu teman-teman. Kita sambungkan ke sini sampai tanda panah ini berwarna hitam ya. Kemudian oh ini kita letak di sini. Oke. Rendah. Ya teman-teman. Oke. Kita sambungkan di sini. Teman-teman, ini kok ada gini ya? Ya terus ini kita tarik tanda panah sampai beberapa meter. Di sini saya akan simulasikan terlebih dahulu. Yang pertama kita pencet run. Oke. Setelah kita pencet run, kita cek dulu. Nah, ini kan udah ada ini teman-teman. Apa namanya? Gelombang. Ini menunjukkan angka 2 tadi. Ini adalah salah satu gelombang Simulink. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf apabila video saya kurang baik dalam menuturkan Simulink. Di sini saya masih harus banyak-banyak belajar lagi dan terus belajar sampai bahwasanya saya bisa menggunakan Simulink dengan baik ke depannya. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.